Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Update. And Altcoins Update hari ini saya mau bahas satu token yaitu SUI. Ini requestnya banyak. Dan di previous video, buset ya komentarnya teman-teman sekalian ya. Bagaimana prospeknya buat para holder SUI dari Dede Johan 7043. Dan masih banyak yang respons juga ya dari teman-teman sekalian. Ya udah, saya respons atas requestnya. So kita bakal bahas seputar SUI token. Saya udah kumpulin beberapa semacam artikel ya, tapi di sini kita mulai dari sini dulu kali ya. Jadi SUI token so far yang terunlock dari seluruh supply-nya itu ada 28% yang sudah tersirkulasi ya, dan dia masih ada yang namanya linear unlock. Jadi linear unlock itu berproses teman-teman nih. Buat mereka yang udah pada jadi investor, early investornya ya, di sini ada beberapa, kita bilang beberapa kategori. Ada community reserves, kemudian stake subsidies, series A, series B, early contributors, dan macam-macam. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, nah ini ya datanya ya, teman-teman bisa cek secara mendetail. Tapi sebetulnya kalau dari saya sih pribadi ya, saya nggak terlalu care dengan kondisi itu. Yang paling penting sebetulnya sih adalah ini kan posisinya belum semuanya tokennya tersirkulasi. Jadi yang dikhawatirkan itu adalah ketika supply-nya nanti masuk ke market, malah takutnya terjadi sell off. Makanya waktu lalu ternyata saya ngecek tadi ada berita ya yang menyebabkan SUI itu mengalami selling pressure sekitar tanggal 20-an ke atas mungkin ya, dari 18, 19, 20-an ke atas, dan mungkin beritanya semi-semi fat lah kalau kita bilang. Karena pada saat itu dapat tuduhan ya kalau internalnya atau insidernya itu ada ngejual sekitar $400 juta dalam bentuk token dengan kondisi SUI ketika lagi dalam keadaan rally itu. Dan ternyata dikonfirmasi atau lebih tepatnya diklarifikasi sama pihaknya SUI di lewat Twitter ini harusnya ya, dan dia mengatakan kalau tidak ada dari employee atau foundation atau dari Mysten Labs ya, ini bisa dibilang kayak dari pihak developernya, itu nggak ada yang ngejual gitu loh senilai $400 juta itu, either individually or combined ya. Insiders have not been involved in any preemptive selling or violation of lockups and the circulating supply schedule. Yeah, while the poster did not provide the wallet address, we believe the likely owner of the wallet is an infrastructure partner who owns token under a lockup schedule. Dan lockup schedule-nya itu ya yang tadi ini teman-teman sekalian ya. Jadi memang untuk posisinya SUI gimana kalau misalkan ditanya kayak prospeknya, ya so far sih pertumbuhan SUI cukup bagus. Jadi kalau teman-teman cek dari segi total value lock, ini ada pertumbuhan yang lumayan oke ya, dari Agustus, September, kemudian Oktober ya. Seharusnya ini beriringan juga dengan bagaimana rally-nya pada SUI token. Jadi mereka cukup baik dalam mencari exposure lah kalau kita bilangnya. Dan saat ini TVL atau total value lock di SUI ada sekitar $1,06 miliar dari yang awalnya itu $368 juta ya pada sekitaran awal Agustus. Pertumbuhannya cukup baik, up to 3 kali ya, hampir 3 kali teman-teman sekalian. Dan dari segi price action-nya juga sama ya. Kalau kita lihat dari 6 Agustus itu, waktu dia bottoming di sini naik ke atas itu sekitar 396%. I think so far so good ya. The moment waktu itu kita pernah mengidentifikasi, saya lupa teman-teman ya, tapi harusnya kalau Anda perhatiin YouTube channel saya ya, di sini kita pernah update SUI token tuh pada tanggal 17 September 2024. Dan saya cukup confident pada saat 17 September itu saya update, harusnya kita posisinya lebih kurangnya udah di sini nih ya, udah responsif atas area ini. Dan lagi SUI token kayaknya saya pernah update juga lewat detail di live streaming. Maksudnya pada saat di live streaming biasanya karena ada yang request ya, kita bahas di situ juga. Dan kalau lihat dari prosesnya ya, di sini harusnya momen yang bagus ya, momen dia reversal dengan terjadi struktur yang relatif oke. Tapi memang kalau kamu perhatiin ya, dengan seksama di bagian pada saat sudah memasuki bulan September akhir hingga awal Oktober, ini pergerakan SUI itu memang sudah relatif melambat. Dan pada dasarnya ini ngebentuk sebuah pola ascending broadening wedge pattern. Dan ini again ya, saya lupa sih sebenarnya saya review di mana. Saya pengen coba sambil lihat di grup Telegram kita ya teman-teman sekalian, apakah di situ ada ya. Biasanya sih kalau saya ketik kayak SUI doang dia langsung keluar. Nah ini dia ya, terakhir 25 Oktober
di request sama nicodemus.ak. Itu yang paling terakhir banget ya. Kalau sebelum itu 18 Oktober. Nah, waktu itu saya posting nih, ini atas request juga nih dari dari viewers ya. Yang request itu adalah Huja Abdurrahman 8941 tuh. Suiko ya, saya bahas di situ. Sui sudah mengalami perlambatan momentum ya, sebelumnya naik kencang lalu slowing down dan jadi channel secara struktur masih bagus, higher high dan low selama OB atau box biru nggak dihajar, maka Sui bisa bullish. Fibo juga acuannya ini. Tapi intinya kuncinya di sini teman-teman. Perlambatan momentum ya. Waktu saya posting itu posisinya memang dia belum breakdown. Lalu dia berakhir dengan breakdown. Akhirnya breakdown itu ngebawa Sui ya mengalami atau mendapatkan tekanan jual, tapi 2-3 hari kemarin dia dapat reaksi impulsif dan langsung rebound lagi dengan sangat signifikan. Saya rasa kondisinya memang mungkin ya di sini kita ngelihat Sui itu memang lagi dalam keadaan hype ya. Jadi cukup baik sekali mempertahankan hype-nya dan saya rasa Sui bukannya jelek ya, malah masih bagus. Cuman paling teman-teman harus atur strategi nih, karena baru 28% yang ter-unlock total dari sale. Coba kita cek ya. Saya harus cek di sini. Maximum supply-nya sekitar 10 miliar token dan yang udah running atau tersirkulasi di sekitaran 2,7 miliar dolar ya, atau setara dengan 27,64%. Nah, ini yang tadi kita bilang ya. Jadi masih sedikit teman-teman sekalian ya, dan masih akan ada penambahan supply lagi di market nantinya. Jadi kalau misalkan buat saya sih, saya ada beberapa invest juga ya di beberapa token, atau saya ada beli beberapa token yang memang dari circulating supply-nya itu belum full gitu. Dalam arti belum fully diluted market cap ya. Jadi market cap-nya itu masih dari supply sementara yang saat ini beredar di market. Sebenarnya pertimbangan saya cuma satu ya. Kayak misalkan contoh case-nya di sini adalah Arbitrum ya. Kalau kamu search Arbitrum itu juga wah ya, yang tersirkulasi itu masih sedikit ya, sekitar 39,75%, baru hampir 50%-nya. Dan Arbitrum setiap hari lagi ya, setiap waktu tuh ya, kayak sebulan sekali tuh akan ada token unlock. Dan token unlock ini terus nambahin supply di market, sehingga teman-teman tahu dong, kalau supply lebih banyak daripada permintaan, artinya apa ya? Artinya ada diskon gitu kan guys. Maka dari itu, harus ada planning. Ketika Anda mungkin ya membeli token-token seperti ini, mungkin persiapan exitnya harus lebih matang, dalam tanda kutip. Ya, kita nggak bisa nahan token ini terlalu lama gitu loh. I mean, ketika nanti demand-nya lagi masuk ke market dalam keadaan yang impulsif, nah udah harus ada pertimbangan tuh untuk size down atau mungkin scale out ya dari token-token yang kalian pegang itu. Itu sebenarnya sedikit strategi yang ya saya sedikit bagikan ke teman-teman ya. Tapi ada pun kan orang yang jadi holder setia ya sampai akhir hayatnya, dia pokoknya dia masih nge-hold aja. Nah, itu yang sebenarnya concern ya, jangan sampai dilakukan teman-teman, karena kalau ke bawah sampai ke bear market lagi bakal nyesel juga lah ya, bakal nyakitin juga. Oke, so ya, in the end, Sui udah breakdown juga dari channelnya. Nah, kira-kira gimana nih ya? Pokoknya kalau misalnya kita ngelihat dari progress ini, andai kata teman-teman mau ngeluarin kayak indikator dan lain sebagainya, sebenarnya saya nggak terlalu pusing ya. Utamanya kita ngelihat dari struktur aja deh. Memang dia naik impulse, ya, kita bisa asumsi, wah ini kayaknya udah siap nih untuk dia reversal lagi. Tapi teman-teman juga harus tahu, biasanya koreksi itu sequence-nya adalah 3 wave correction, ya kan? Jadi kayak A, B, C. Nah, ini jadi sebuah pertimbangan kalau mungkin Sui masih ada kemungkinan untuk dia bergerak ke range yang lebih rendah, bahkan testing ke level resistance ya di kisaran $1,4. Ya, kalau dari perspektif time frame besar, $1,4 itu harusnya menjadi level yang lumayan ideal ya kalau misalkan teman-teman ada rencana untuk reaccumulate. Tapi kalau reaccumulate sih sebenarnya sayang ya, lebih baik kalau misalkan udah ada barang ya tinggal keep aja gitu, nggak perlu nambah barang lagi gitu kan lebih kurangnya. Jadi pada dasarnya kita ngelihat di sini overall ini adalah one swing ya, dari downside to the top side ya, lebih kurangnya begini. Dan kita so far hanya dapetin pullback aja, belum sampai retracement yang signifikan banget nih teman-teman sekalian, atau inducement gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat dengan kondisi seperti sekarang ini, ya ini adalah keseluruhan satu range besar. Dan kalau misalkan base-nya aja adalah Elliott Wave, ini ABC kan, 1, 2, 3.
3 wave correction, and then let's say ini adalah third wave-nya, maka sekarang ada potensi dia ngejar ke wave 4. Nah, tinggal wave 4-nya pertanyaannya adalah dia zigzag juga kayak begini, atau jangan-jangan development-nya nanti malah jadi membentuk semacam triangle gitu ya. Biasanya wave 4 ini yang paling kompleks di antara yang lain, teman-teman. Tapi so far, kalau dengan kondisinya saat ini banget aja, kita udah akhirnya memasuki fase inducement atau fase retracement-nya. Jadi kalau udah ada retracement, kita udah ada high point yang baru. Dan kalau kita gunakan seperti ini, you know what? Kita baru testing nih ke level 0,79% atau mendekati. Ya paling nggak 0,62, 0,79%, deket-deket lah di range area tersebut. Dan coba perhatiin teman-teman bagaimana pemandangan di lower time frame-nya. Nah, pada dasarnya gini ya. Ini kita coba lihat dulu. Oke, saya juga mau coba untuk mendetailkan. Ya, ini kalau lihat sekilas posisi harga dari top side turun, kemudian dia ya ada slightly pullback, turun lagi. Kemudian itu nggak pullback ya, ini satu proses ke bawah, dan di sini pullbacknya. Jadi ini bukan inducement juga nih teman-teman ya, baru mau hampir tapi kemudian dia kena tekanan jual kembali, turun. Ini sidebar pula turun sampai lowest-nya di sini. Nah, terus proses yang sekarang berlangsung adalah inducement-nya atas previous high point-nya. Jadi jatuhnya ini kalau buat lower time frame ya, kita katakanlah di time frame 4 jam ya, di bawah time frame yang daily-nya. Nah, ini artinya ini satu swing nih dari atas ke bawah, dan sekarang baru kita ngalamin yang namanya retracement atau pullback. Dan itu artinya high point-nya di sini, low point-nya di bawah sini. Nah, itu lebih kurangnya ya. Jadi memang kita kelihatannya ya masih ada potensi nih untuk si Sui ini bergerak ke bawah. Cuman pertimbangannya paling begini ya guys. Kalau misalkan kamu ngelihat Vin, tapi ini ada trend line loh. Ini kelihatannya dia breakout nih, bisa lanjut rally lagi nggak gitu loh, dengan kondisi Bitcoin-nya yang juga relatif bullish gitu kan. Kita baru mulai dapetin retracement juga nih di Bitcoin hari ini guys ya, udah di 70.400-an ya. Dekat banget sama level support-nya. Ya, maka bisa juga kan yang tadi saya bilang ngebentuk yang namanya triangle pattern gitu kan. Kalau triangle pattern kan itu artinya setelah dia pullback ini, dia harus menciptakan higher low. Nah, oleh karena itu, karena kita udah ngelihat dia memasuki fase retracement, di sini juga naiknya udah mulai exhausted atau udah mulai capek, ya anggaplah kita ambil di sini, teman-teman sekalian ya. Kita anggap ini sebagai apa? Part of the inducement. Maka teman-teman bisa cari area discount. Area discount yang paling deket itu adalah di range harga $1,8. Nah, ini perhatiin aja nih ya di level itu. Kalau misalkan dia bisa bertahan, maka mudah-mudahan Sui nggak turun lebih jauh lagi gitu. Ya mungkin tadi seperti yang saya bilang ya, proses development-nya malah jadi ngebentuk higher low, dan pada akhirnya Sui itu bergeraknya jadi seperti ini. Ya, sangat mungkin juga kan ibaratnya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen lihat dia rally lagi juga ya, kita harus ngelihat dia mampu menciptakan base gitu loh di area ini. Dan base itu biasanya entah itu dari konsolidasi, entah itu dari higher low, tapi kemudian dia ngebentuk semacam chart pattern kayak ascending triangle dan lain-lain. Pada dasarnya itu untuk membuat kita lebih confident aja kalau Sui itu memang ada pembelinya dan mereka mau lakuin akumulasi di range area tersebut. Kalau misalkan nggak kelihatan, ya kita juga jangan terlalu berspekulasi. Intinya sih kayak gitu ya. Jadi so far gimana ya? Pada dasarnya internal ini lagi dalam keadaan bullish ya, tapi dari keseluruhan majornya masih ada possibility untuk dia turun ya. Jadi daripada bingung teman-teman sekalian ya, kalau saya pokoknya react the market aja, saya nggak mau terlalu over predicting. Kalau misalnya memang kita lihat dia turun, ya udah perhatiin aja nih 0,79%, dan low point-nya di sekitar $1,6 bisa dipertahankan nggak? Kalau di situ nggak bertahan, ya udah teman-teman ya, berarti Anda antisipasi harga $1,4 yang tadi saya bilang sebagai area support resistance majornya, kira-kira begitu. Ya, semoga cukup jelas penjelasan saya seputar Sui. Thank you very much guys for paying attention ya. Nanti any comment di video ini akan saya updatekan ya untuk altcoins berikutnya, dan mungkin saya akan pilih random untuk saya update di grup Telegram kayak tadi. Ya, kelihatannya cukup membantu. Oke, so thank you very much guys. Have a nice day and God bless you all. See you guys again soon in the next update for Bitcoin. Cheers, bye-bye guys.